Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai rangkaian acara webinar pada siang hari ini, mari terlebih dahulu kita sapa narasumber kita, Bapak Dr. Mafrikul Mutakin. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Bapak Ibu. Semoga Bapak senantiasa diberi kesehatan serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Selanjutnya, izinkan saya menyapa seluruh peserta webinar nasional pendalaman biologi 2025 sesi 1. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat Dari siang. layar komputer Selamat saya, siang. Bapak Ibu sudah sangat siap sepertinya dan semangat sepertinya. Terima kasih banyak. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, semangat yang berlimpah untuk selalu belajar, serta selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Rasanya belum lengkap kalau kita belum mulai tanpa pantun, Bapak Ibu. Mari kita awali dengan pantun sederhana saja. Pagi hari minum jamu, rasanya hangat bikin ceria. Mari bersama menambah ilmu lewat webinar Biologi 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Waalaikumsalam sejahtera bagi warahmatullahi kita wabarakatuh. semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA, yang kami hormati Dirjen Pendidikan Islam Kemenak RI, Profesor Dr. Haji Amin Suyitno MAG, yang kami hormati Direktur GTK Madrasah Dirjen Pendis Kemenak RI, Dr. Faisal Musaad SPD MPD, yang kami hormati Rektor IPB University, Profesor Dr. Arif Satria SPMSI, yang kami hormati Dekan FMIPA IPB University, Dr. Berry Juliandi SSI MSI, yang kami hormati Ketua Departemen Biologi FMIPA IPB University, Dr. Insinyur Iman Rusmana MSI, yang kami hormati narasumber webinar Nasional Pendalaman Biologi 2025 sesi 1, Dr. Mafrikul Muttakin, yang kami hormati segenap panitia penyelenggara webinar Nasional Pendalaman Biologi 2025, serta Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat, kasih, dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul bersama pada siang hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat tentunya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam setiap pertemuan, keakraban selalu diawali dengan saling mengenal. Seperti pepatah bijak mengatakan, Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Faid Nurfalillah. Saat ini saya mengajar di MA Nurul Jadid, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Pada siang hari ini, Bapak Ibu, saya berkesempatan menjadi moderator yang akan menemani Bapak Ibu semua selama 90 menit ke depan dalam acara Webinar Nasional Pendalaman Biologi 2025 dengan judul Biology, The Digital Way, Mengajar dengan Simulasi dan Data. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pengantar, izinkan saya menyinggung sebuah istilah yang kini semakin populer dalam dunia biologi, yaitu in silico. Bapak Ibu pasti sudah tidak asing dengan istilah ini. Jika selama ini kita mengenal penelitian in vivo yang dilakukan pada organisme hidup dan in vitro yang dilakukan di luar organisme dalam tabung reaksi, maka saat ini dikenal dengan istilah in silico, Bapak Ibu. Ini adalah merujuk pada penelitian atau pembelajaran yang dilakukan melalui komputer, simulasi digital, dan pemodelan berbasis data. Bayangkan dengan metode in silico, Bapak Ibu, seorang guru biologi dapat mengajak siswanya memprediksi bagaimana virus bermutasi, bagaimana sebuah obat bekerja pada sel, atau bahkan bagaimana ekosistem bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Semuanya melalui simulasi komputer yang interaktif, Bapak Ibu. Inilah yang membuat webinar ini begitu sangat menarik hari ini, Bapak Ibu. Kita akan melihat bagaimana
biologi bisa dipelajari dengan cara yang lebih modern dan menyenangkan melalui teknologi digital. Karena Bapak Ibu, Saya tunggu partisipasinya. Ya, tinggal ditulis A, B, atau C, dan lain sebagainya ya. Di banyak yang menjawab B, mungkin karena berpatokan bahwa jawaban yang terlihat benar adalah yang kata-katanya banyak. Nah, itu trik saya waktu kuliah dulu ya. Jadi mencari yang kata-katanya bagus, yang paling panjang, itu kemungkinan jawabannya ya. Oke, banyak yang menjawab B, kemudian ada juga yang A, tapi saya belum menemukan yang menjawab C ya. Oh, ada juga yang menjawab C. Sebetulnya D menebak B, ya nggak apa-apa, ya tebak-tebakan. Jadi kalau misal Bapak Ibu sekarang pakai baju yang ada kancingnya, silakan dihitung ya. A, B, C, D, E, E-nya nggak ada ya. Atau ada yang memilih dua, B sama C. Oh, ragu-ragu dia. Ya, jadi sangat variatif ya Bapak Ibu. Sayang sekali saya nggak bisa membuat fitur polling di sini, jadi saya nggak bisa melihat seberapa banyak jawaban Bapak Ibu yang memilih B, A, dan seterusnya. Tapi kecondongannya kalau saya perhatikan ini jawaban B dan juga D itu relatif mendominasi ya. Oke, ada lagi yang mau menjawab Bapak Ibu? Weh, terakhir B. Oke, mungkin udah ya, cukup ya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi yang namanya biologi in silico mungkin lebih tepat adalah yang B ya. Mungkin lebih tepat yang B. Untuk yang A, ini kalau saya boleh ceritakan, ini adalah bagian dari biologi in silico. Jadi kalau misal mau lebih komprehensif, jawabannya itu adalah yang B. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang sudah menjawab dengan benar ya. Nggak apa-apa kalau misal Bapak Ibu menjawab D, baru pertama kali mendengar istilah ini. Jadi kalau Bapak Ibu baru pertama kali mendengar istilah ini, semoga yang nanti kita bicarakan bersama bisa menambah wawasan Bapak Ibu. Jadi kalau misal kita ngomong derajat pemahaman dari 0 sampai mungkin 70%, itu suatu delta yang bagus untuk memahami sesuatu. Ya, terima kasih Bapak Ibu, dan mungkin jawabannya bukan yang C ya, cabang ilmu yang sama persis dengan bioinformatika. Mungkin bioinformatika itu salah satunya itu bioinformatika adalah tools yang bisa kita sebut sebagai biologi in silico. Jadi modelnya seperti itu. Jadi toolsnya kita sebut sebagai bioinformatika. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau dari pilihan ini saya condong untuk memilih jawaban yang B. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Kemudian, mengapa kita butuh cara baru mengajar biologi? Tadi saya ngomongin biologi in silico, berarti kalau misal Bapak Ibu bayangkan yang namanya in silico, itu ada padanannya in vivo dan in vitro. Nah, satu lagi adalah in silico. Jadi silico itu berasal dari kata silikon, komputer. Ya, kenapa dibilang komputer sama dengan in silico? Karena banyak komponen dari silikon itu yang digunakan dalam membangun komputer. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar juga istilah Silicon Valley. Ya, itu adalah tempat di mana raksasa perusahaan teknologi yang terkait internet banyak yang lahir. Kalau nggak salah ada IBM, ada Apple, ada Microsoft. Itu Silicon Valley. Ya. Nah, tapi benar nggak sih kalau yang namanya komputer itu sama dengan cara baru mengajar biologi? Dan kenapa kita membutuhkan cara baru tersebut? Pak Faid tadi sudah menyinggung bahwa peserta didik kita nggak cuma punya Bapak Ibu para siswa, para siswi di SMA ataupun sederajat. Di kelas saya, para mahasiswa mereka merupakan digital natives. Mereka lebih menguasai, lebih jagoan ketika menggunakan gadget. Sesuatu yang terkait digital, mereka lebih keren dari kita. Ya, itu yang pertama. Kemudian, faktor yang kedua, kenapa kita butuh cara baru mengajar biologi? Mungkin kami di universitas sama mungkin di sekolah Bapak Ibu juga mengalami kesulitan yang sama, keterbatasan lab. Kita pengennya penelitian yang, kalau di universitas nih, kita pengennya penelitian yang canggih-canggih, tapi ternyata labnya terbatas. Kita mau kerja dengan DNA dan lain sebagainya, sementara kita masih banyak kena kontaminasi hanya karena tempatnya nggak steril. Kurang lebihnya seperti itu ya. Keterbatasan lab. Isunya sama. Kemudian, faktor ketiga kenapa kita butuh cara baru mengajar biologi adalah
Mungkin kalau misal kita belajar keanekaragaman hayati, kita bisa langsung contohkan siswa luar melihat sekitar. Kemudian kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah BioBlitz, nanti Bapak Ibu bisa minta siswanya keluar, kemudian mencoba mengidentifikasi ada apa saja organisme di taman, di depan kelas, dan lain sebagainya dalam jangka waktu 1 jam. Laporkan ke Bapak Ibu, kemudian kita bisa ngelis. Oh, ternyata di halaman kelas kita ada semut, ada kodok, ada beruang nggak mungkin. Ada apa lagi? Ada tanaman A, tanaman B, lumut, dan lain sebagainya. Nah, itu cara paling sederhana BioBlitz ini untuk mengenalkan keanekaragaman hayati. Tapi, kalau misal Bapak Ibu ngajarin bagaimana tentang molekul kimianya, bentuk karbohidrat seperti apa, bentuk protein seperti apa, dan itu kan sebenarnya konsep abstrak. Sama seperti Bapak Ibu ketika menceritakan tentang sel, sementara siswa kita itu nggak melihat langsung sel itu kayak gimana. Nggak ada mikroskop, nggak ada misal penayangan PowerPoint yang isinya gambar sel, semuanya abstrak. Nah, dengan demikian, kita butuh cara baru mengajar biologi agar ketiga komponen ini bisa nantinya digunakan untuk membantu pemahaman siswa. Ya, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, solusinya adalah kenapa kita butuh cara belajar yang baru? Ya, ini selamat datang di dunia in silico. Sebenarnya, biologi in silico itu sesuatu yang cukup berat. Bahkan di level universitas masih jarang yang di Indonesia bergerak di bidang in silico. Jadi sederhananya, biologi in silico adalah eksperimen biologi yang dilakukan di komputer. Nah, ini adalah konsepnya. Bapak Ibu kita punya wet lab. Ada kerjaan di lab, lab fisik, kita ngerjain sesuatu, misal ngambil sampel dari luar, kemudian kita lakukan sesuatu di lab, dan lain sebagainya, itu kita sebut sebagai wet lab. Nah, ada beberapa komponen dari data dari wet lab yang telah diperoleh dari wet lab, misalnya kita berhasil mengisolasi DNA. Kemudian DNA-nya kita sequencing. Kita cari tuh urutan asam basanya, ATGC-nya. Kita kirim ke perusahaan, kemudian perusahaan mengirim balik sekuennya, urutan asam, urutan basa nitrogennya. Ya, jadi ATGC dan lain sebagainya. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya itu yang kita sebut sebagai pekerjaan di dry lab. Pekerjaan di komputer, kita analisis tuh data sekuen DNA-nya. Nah, kalau saya boleh ceritakan, yang namanya biologi in silico itu nanti melakukan suatu melakukan suatu simulasi eksperimen biologi di dalam komputer atau menganalisis data-data yang diperoleh dari lab basah biologi dengan menggunakan komputer. Itu gambaran umum dari biologi in silico. Begitu Bapak Ibu. Namun, dalam presentasi ini, karena paling banyak di sini adalah pengajar ya, paling banyak adalah pengajar, maka saya akan ceritakan sedikit, sharing sedikit tentang mix antara praktik bioinformatika dan koleksi virtual lab biologi. Ya, jadi mohon izin Bapak Ibu, saya nggak akan bisa menjelaskan biologi in silico hanya dari sisi bioinformatika. Itu cukup panjang waktunya dan tidak akan selesai dalam satu webinar singkat ini. Jadi dalam presentasi ini izin kami akan sampaikan beberapa contoh praktis, praktik bioinformatika yang mungkin Bapak Ibu bisa laksanakan di sekolah Bapak Ibu. Dan juga minggu lalu, waktu libur tuh, libur panjang dari hari Jumat sampai Minggu, saya sempat browsing sambil menambahkan koleksi saya mencari dan mengkurasi beberapa virtual lab biology yang sudah tersedia di internet. Jadi nanti silakan Bapak Ibu tinggal kunjungi saja. Ini sudah saya kurasi, artinya saya sudah cek. Beberapa memang ada yang berbayar, saya tidak akan masukkan ke list ini. Yang saya masukkan ke list yang nanti Bapak Ibu lihat, itu adalah list yang free. Nah, free ya, bukan diskon lagi. Ini free. Silakan Bapak Ibu nanti bisa mengeceknya, kemudian melihatnya apakah sesuai dengan metode pembelajaran Bapak Ibu atau yang lain dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa diterapkan nantinya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian
Yang pertama, ini adalah koleksi dunia virtual biologi. Silakan kalau Bapak Ibu pengen screenshot ya, screenshot. Nah, nanti silakan Bapak Ibu screenshot halaman ini. Dan ini terlihat sedikit, mungkin sekitar 10. Tapi Bapak Ibu silakan, misalnya yang pertama, di PET, Interactive Simulation. Ini banyak Bapak Ibu, ini banyak. Jadi dalam satu website ini, nanti Bapak Ibu bisa menemukan berbagai macam materi, yang nanti setiap materinya itu bisa disimulasikan yang sudah mereka buat. Jadi mereka sudah membuat simulasi itu, kita tinggal memakainya. Kalau misal Bapak Ibu suka atau mau belajar tentang genetik, ini bagus banget dari utah.edu. Ini bagus banget. Silakan Bapak Ibu melihat ke sana. Nggak cuma kayak semacam, mungkin Bapak Ibu dulu mengenal istilah JavaScript atau mungkin Flash video. Nah, zaman dulu kan pakainya itu. Nah, itu juga banyak tuh di website-website ini yang yang laboratorium virtualnya menggunakan teknologi Flash atau Java. Nah, sayangnya Bapak Ibu, kalau misal websitenya itu hanya mendukung aplikasi Java, kadang karena browser kita sudah terlalu canggih dan Java sudah mulai ditinggalkan karena banyak celah keamanannya, maka Bapak Ibu tidak bisa mengakses laboratorium virtual itu. Dan Bapak Ibu, untuk yang di sini, insya Allah mungkin 90% itu sudah saya cek dan mereka banyak menggunakan Flash yang itu kompatibel dengan browser terkini. Ya, jangan khawatir Bapak Ibu. Kalau misal ternyata nggak bisa diakses juga, nanti silakan Bapak Ibu googling kira-kira solusinya seperti apa. Tapi ini banyak ya, Bapak Ibu, ini banyak. Tapi challenge-nya satu, menggunakan bahasa Inggris. Challenge-nya satu, menggunakan bahasa Inggris. Dan mungkin ada nih, saya cantumkan di sini dari ini logo apa ya Allah saya lupa. Ini dari Universitas di Indonesia ya. Jadi dari pendidikan IPA-nya nanti silakan Bapak Ibu mengecek ini berbahasa Indonesia. Kalau yang ini sebenarnya virtual lab dari Mesir, tapi mereka berbaik hati menyediakan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Nah, silakan nanti Bapak Ibu mau explore. Banyak semuanya, silakan Bapak Ibu bisa ngecek dan lain sebagainya, termasuk virtual lab simulation yang di sebelah kanan ini, kanan atas ini itu juga banyak materinya. Dan ini salah satu kalau misal Bapak Ibu mau ngecek Discover Biology, nanti modelnya akan seperti ini. Jadi ada kayak semacam aplikasinya atau mungkin tampilannya. Kalau misal kita klik ini nanti berubah dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Dunia virtual biology itu menanti untuk Bapak Ibu explore dan Bapak Ibu bisa nanti tampilkan di kelas Bapak Ibu. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pengajaran Bapak Ibu. Nah, kemarin saya dikirimi oleh Ibu Kanti, ada beberapa materi yang terkait pembelajaran di pembelajaran biologi di SMA. Saya terus terang nggak paham apa itu fase E dan fase F, kalau nggak salah seperti itu. Tapi ada list materi, bla 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 gitu. Nah, saya lihat ada satu di fase E ini yang bisa kita gunakan metode in siliconya, yaitu salah satunya dengan membangun pohon filogenetik. Ya, itu bisa nanti Bapak Ibu terapkan pada saat pengajaran klasifikasi makhluk hidup terkait dengan keragaman hayati dan sejenisnya. Jadi ini cara yang sederhana. Nanti kalau misal Bapak Ibu sekarang sedang menggunakan laptop, ini Bapak Ibu bisa praktik langsung. Bapak Ibu bisa praktik langsung sehingga Bapak Ibu bisa apa namanya memahami alurnya dan ketika menjelaskan nantinya ke siswa, nanti siswa akan menjadi lebih paham. Oke, yang pertama kita mau ngecek filogenetik. Apa keterkaitan, apa hubungan kekerabatan antar beberapa spesies? Yang paling sederhana, mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan yang namanya cangkir itu bentuknya macam-macam. Ada cangkir warna-warni, ada cangkir pakai gagang, ada gagangnya satu, gagangnya dua, semuanya cangkir. Dan cangkir bisa dibedakan dari persamaannya yang mungkin kelihatan dengan jelas, misal ukurannya. Dari ukuran itu kemudian nanti bisa didissect, sesuatu yang sama itu pasti ada perbedaannya. Nah, kita lihat yang di situ saja. Itu yang kita sebut sebagai, nantinya kita sebut sebagai penanda molekuler. Jadi kalau misal Bapak Ibu ingin
memberikan gambaran bagaimana hubungan kekerabatan beberapa organisme. Maka harus dibedakan berdasarkan sesuatu yang sama. Kalau kalau kita ngomongin in silico, berarti kita ngomongin nanti ATGC-nya atau mungkin ngomongin urutan asam aminonya. Nah, itu yang kita sebut sebagai penanda molekuler. Sesuatu yang sama yang bisa ditemukan pada beberapa organisme. Organisme berarti ada satu spesies atau spesies yang lain. Nanti kita lihat ya. Oke, kemudian kalau Bapak Ibu sudah membangun pertanyaan, kemudian bisa menentukan molekular markernya atau penanda molekulernya, baru Bapak Ibu bisa mengunjungi satu website yang sangat terkenal di dunia in silico, sangat terkenal di dunia bioinformatik, yaitu NCBI. Silakan Bapak Ibu masuk ke situ, itu isinya kayak hutan belantara. Apa yang Bapak Ibu cari tentang molekuler semuanya ada. Silakan Bapak Ibu nanti mengeksplor. Nah, kemudian yang biasanya agak susah kalau zaman saya dulu waktu kuliah, itu harus ada software khusus untuk menganalisis misal hubungan kekerabatan. Sekarang, zaman makin canggih, banyak provider, entah universitas, entah lembaga penelitian, atau apapun itu, dia menyediakan layanan untuk meraningkan analisis filogenetik kita. Itu biasanya free. Ya, jadi sangat mudah saat ini, tidak tergantung pada software yang harus dulu harus diinstal, harus tambahin ini dan lain sebagainya. Kita cukup buka browser, buka Peramban, buka Chrome, buka Edge, buka Mozilla Firefox, menuju ke halaman itu, kemudian Bapak Ibu running. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang kita praktik nih, kita praktik. Jadi Bapak Ibu kalau misal apa namanya ada kesempatan untuk sekalian praktik, Bapak Ibu silakan bisa menyiapkan apa namanya browsernya ya, berdampingan dengan Zoom Bapak Ibu ya. Oke. Yang pertama, tadi saya mau bikin pertanyaan bagaimana hubungan kekerabatan suatu organisme. Yang kedua, saya bisa cari organisme apa saja, nanti penanda molekulernya apa, nanti Bapak Ibu bisa mengeceknya. Ini karena saya baik hati ya, jadi saya berikan penanda molekuler yang umum digunakan. Jadi istilahnya Bapak Ibu misal ada organisme A sampai Z. Nanti Bapak Ibu cek sekuen dari sitokrom C-nya itu seperti apa. Dan itu yang akan kita lihat seberapa besar perbedaannya. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu, itu namanya penanda molekuler. Dan seterusnya dari sitokrom C, 16S rRNA sampai DNA mitokondria. Oke, selanjutnya setelah Bapak Ibu menentukan yang mana penanda molekulernya, silakan Bapak Ibu jeburkan diri Bapak Ibu ke NCBI, kemudian cari, misal dalam hal ini contohnya, saya mau melihat sekuen proteinnya. Kemudian Bapak Ibu silakan copy pastekan sekuen asam aminonya. Ini di sini karena protein itu tersusun dari sekuen asam amino, ya. Ini adalah sekuen asam amino dari sitokrom C. Itu dimasukkan ke dalam Notepad. Ah, Bapak Ibu pasti punya tuh di komputernya Notepad. Kalau Windows pakainya Notepad, kalau Mac pakainya text edit. Nah, itu sama aja tuh. Itu sama aja. Oke, nanti Bapak Ibu masukkan datanya ke situ. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa larikan datanya, bukan larikan, runningkan datanya ke alamat ini. Oke, Bapak Ibu, kita langsung praktik ya. Kita langsung praktik. Sekarang saya minta kalau misal Bapak Ibu ada kesempatan sambil sambil praktik ya, sambil praktik Bapak Ibu bisa sebentar, saya mau close dulu yang ini. Kemudian saya akan kirimkan ini ke Bapak Ibu. Copy. Ini sudah dicari Bapak Ibu. Jadi ini adalah sitokrom C dari human, ini manusia, kemudian ini simpanse, ini gorila, ini orangutan, dan ini makaka, ya, ini makaka. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesempatan mempraktikannya secara langsung, Bapak Ibu bisa copy dari chat saya, kemudian copy aja dulu, kemudian silakan Bapak Ibu ke halaman ini, saya akan kirimkan juga. Nah, jadi Bapak Ibu silakan buka halaman ini, halaman NG
phylogeny.fr, berarti dari Prancis, bla bla bla, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu kopikan sekuen dari asam amino sitokrom C yang dimiliki oleh beberapa organisme primata. Nah, kita mau ngecek nih, kita mau ngecek bagaimana hubungan kekerabatan antar organisme tersebut. Jadi silakan Bapak Ibu dipastekan saja di sini. Salah. Saya harusnya pakai yang ini. Dipastekan, kemudian itu disubmit. Nggak usah Bapak Ibu mikirin yang lainnya karena kita akan uh, merunning secara default. Jadi tinggal disubmit. Nah, nanti dia akan mikir tuh. Nanti dia akan muter-muter sampai semuanya itu terchecklist. Nah, itu dia lagi bekerja. Kalau misal di sini muter-muter setelah Bapak Ibu submit, itu lagi bekerja sampai kemudian nanti Bapak Ibu bisa melihat ini viewernya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat viewernya, hasilnya nanti akan seperti ini. Mungkin kurang kelihatan ya, kurang kelihatan. Nah, ini hasil dari running Bapak Ibu bahwa kita membedakan manusia, membedakan simpanse, gorila, orangutan, dan makaka dari sekuen asam amino protein sitokrom C. Bedanya seperti apa? Nih, Bapak Ibu bisa lihat. Ternyata manusia itu berkerabat lebih dekat kepada simpanse dibanding orangutan. Nah, bahkan kedua primata ini lebih berkerabat dekat dengan gorila dibanding orangutan. Walaupun ada namanya ya orang gitu, tapi ternyata dari sekuen asam amino protein sitokrom C, manusia itu lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan simpanse. Nanti Bapak Ibu bisa iseng cek dengan penanda molekuler tertentu, Bapak Ibu mau mengecek organisme apa, ya. Kemudian nanti di running ke website ini dengan cara yang tadi, di copy paste pindah ke sini, kemudian nanti tinggal di submit, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau ini layout yang macam-macam, bisa Bapak Ibu pilih radial, kalau misal lebih suka yang radial, atau yang slanted, saya nggak tahu ini bahasa Indonesianya apa, itu bebas. Tapi biasanya kita pakai yang linear, yang paling sederhana, yang mungkin bisa lebih mudah dipahami. Oke, begitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sempat mencobanya, atau mungkin nanti mencobanya, jadi silakan bisa dipraktikkan. Ini yang paling sederhana, ini salah satu yang paling sederhana, membandingkan sekuen asam amino dari suatu protein yang sama, dan ini merupakan salah satu praktik bioinformatik. Ya. Oke, begitu Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kemudian, aplikasi fase F, menjelajahi dunia yang kecil. Nah, kalau misal Bapak Ibu punya gambar sel, tiga dimensinya atau apa segala macam, itu bagus tuh. Bapak Ibu bisa tampilkan langsung di layar. Nanti siswa bisa bisa melihat, oh selnya bisa diputar-putar, oh ternyata bentuknya bulat, bla 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 segala macamnya. Tapi sekarang kita mau cek, kita lihat bersama struktur tiga dimensi dari protein. Oke, mungkin sebagai awalan Bapak Ibu biasanya kita ngomongin protein, ngomongin sesuatu tentang makanan yang mengandung protein. Ada daging, ada keju, ada susu, kacang-kacangan, dan lainnya. Kita mau melihat proteinnya sendiri itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, kita punya kita punya suatu database yang nanti bisa melihat struktur-struktur protein. Dan kita langsung nih praktik nih. Kalau Bapak Ibu berkesempatan nanti silakan sambil ngecek juga ya, silakan. Jadi case-nya adalah kita mau ngomongin COVID-19. Jadi kalau Bapak Ibu ngomongin protein, disingkirin dulu tuh protein daging, protein keju, protein susu. Kita ngomongin protein secara struktur yang terdapat di permukaan sel. Protein yang terdapat di permukaan sel yang biasanya dia menjadi antena atau dia bisa menjadi kanal yang lainnya. Nah, sekarang kita mau lihat COVID-19. Kenapa COVID-19 itu bisa menyerang sel manusia? Nah,
Nah, sebagai perhatikan video saya, uh, ini adalah model lock and key. Ini tangan saya satu, ini tangan saya duanya. Kalau misal dia kayak gitu and key-nya jadi. Tapi kalau misal berarti nggak klop. Oke, sekarang kita ngomongin protein. Anggap saja, Bapak Ibu, yang satu adalah antena penerima dari sel manusia, yang satu adalah protein yang nempel di virus. Kalau misal ternyata bisa diterima, maka si virus itu bisa melanjutkan kegiatan virulensinya. Itu adalah lock and key. Sebenarnya apa sih itu lock and key? Itu adalah molekul kimia, bagian dari molekul kimia yang nanti bertanggung jawab terhadap pelekatan dengan molekul lain. Bisa fit nggak? Bisa nempel nggak? Itu adalah lock and key. Dan kalau kita ngomongin COVID-19 dan juga sel manusia, mari kita lihat bersama ya, Bapak Ibu. Jadi ini adalah bank data terkait protein. Nanti Bapak Ibu bisa cek RCSB PDB ya, Protein Data Bank ya. RCSB itu kayak semacam organ apa namanya? Organisasi yang buatnya, penyedia database-nya. Terus isinya apa? Isinya data-data terkait protein. Oke, coba kita lihat di sini. Sebentar, saya mau kopikan dulu. Apakah bisa? Oke, saya mau kirimkan ini ke Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa sambil mengotak-atiknya ya. Mana chatnya? Oke. Oke, Bapak Ibu silakan kunjungi laman yang saya berikan di apa namanya di chat. Ya, itu adalah salah satu model yang bagus yang Bapak Ibu bisa share ke murid Bapak Ibu tentang model lock and key. Di sini ada dua jenis protein. Yang pertama, protein punyanya manusia. Yang kedua, protein punyanya si virus. Silakan Bapak Ibu kunjungi website tersebut dan ini saya perlihatkan di sini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, Bapak Ibu bisa putar-putar. Ini adalah struktur protein ya. Terus pertanyaan selanjutnya, yang mana lock and key-nya? Misalnya Bapak Ibu klik di sini. Wah, ini dia. Semoga Bapak Ibu bisa lihat ya. Bisa lihat, ini adalah bagaimana si molekul tersebut bisa saling berinteraksi. Entahlah, mungkin ini ikatan hidrogen atau apa segala macam. Hidrogen ya, hidrogen bond segala macam. Yang ini harus bisa nempel. Sehingga model lock and key itu sesuai. Nah, itu nempel tuh. Kalau dia nggak bisa saling berikatan, artinya aman. Nah, ini salah satu contoh. Kalau misal kita zoom in, itu ternyata molekulnya saling berikatan. Dan kalau misal di sini, misal nih nggak ada yang biru-birunya nih. Misal di sini nggak ada yang, biasanya suka kayak gini. Nggak ada yang biru-birunya nih yang di sebelah sini. Maka dia nggak bisa berikatan dengan yang hijau di sebelah sana. Dan seterusnya. Itu adalah model dari lock and key. Dan seterusnya Bapak Ibu bisa mengeksplor dan juga nanti bisa menjelaskan dengan siswa bahwa ternyata yang sederhananya lock and key itu kayak gembok dan kuncinya, itu ternyata dalam tingkat proteinnya itu sesederhana bagaimana molekul itu bisa saling berikatan. Kalau pelajaran kimia nanti keingetan kira-kira atom mana, kalau misal ada gugus fungsi yang mana, yang nanti dia akan reaktif terhadap gugus fungsi yang lain. Sesederhananya itu sehingga kita bisa menceritakan tentang model lock and key. Sepanjang keduanya bisa saling berikatan, artinya lock and key-nya bisa fit satu dengan yang lain. Artinya kalau bisa fit, kalau virus fit ke reseptor dari sel manusia, virus bisa melanjutkan virulensinya. Kalau misal ada komponen makanan yang menyebar, kemudian dibaui oleh amuba, jadi molekulnya nyebar, kemudian mungkin zat volatil atau apa segala macam, ternyata ada reseptor sesuatu di amuba, kemudian menangkap sinyal itu, maka si amuba akan bergerak.
menuju ke makanan tersebut yang tadi sudah memberikan sinyalnya. Itu juga lock and key. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah visualisasi tentang protein. Wah, mungkin terlalu berat. Ya, bisa jadi terlalu berat. Tapi silakan Bapak Ibu explore lagi tuh. Tadi di depan ada banyak apa namanya virtual lab yang nanti Bapak Ibu bisa pelajari lagi, bisa cek lagi yang mana yang kira-kira sesuai. Dan yang paling penting, Bapak Ibu harus paham dulu, baru kemudian bisa menjelaskannya ke siswanya. Wah, terlalu berat tuh yang itu tuh. Terlalu masih banyak bahasa Inggrisnya. Sesederhana Bapak Ibu bisa mengunjungi YouTube untuk melihat video-video pembelajaran, menampilkannya ke siswa. Mungkin kalau beruntung ada yang apa namanya, ada yang edisi bahasa Indonesia, tapi kalau yang berkualitas tinggi biasanya masih dalam bahasa Inggris. Atau untuk diskusi lebih lanjut, kalau misal kita ngomong dunia virtual biologi, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur-fitur sharing atau mungkin eh, kolaborasi, bekerja bareng dalam suatu dokumen, mengedit satu dokumen bareng, cerita tentang biologi, ada studi kasus, dan lain sebagainya. Itu menurut saya, itu juga bagian dari pembelajaran biologi secara virtual. Nanti Bapak Ibu, kalau misal mau mengcombine antara penggunaan HP dengan komputer, laptop, segala macam, silahkan Bapak Ibu berkelana mencari informasi tentang image. Nah, di sini nih, image. Itu banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal foto pakai kamera, HP misalnya, terus mau ngukur luasan daun. Nah, luasan daun. Nanti Bapak Ibu silakan cek image, terus cek docs-nya. Itu banyak banget trik and tips menggunakan image. Nanti Bapak Ibu bisa tuh mengenalkan ke siswanya bagaimana mengukur luas daun. Kok luas daun diukur? Ngapain sih? Nah, nanti Bapak Ibu bisa kembangkan tuh ide kreatifnya. Sekarang tahu toolsnya image yang bisa mengukur luas daun. Nanti praktiknya seperti apa? Bapak Ibu sederhana saja. Misalnya, siswa suruh nanam, yang satu disirami air, yang satu disiramin air kelapa, yang satu disiramin air keras. Oh, nanti cek tuh pertumbuhannya selama 1 minggu. Berapa tuh luas daun rata-ratanya untuk yang disiram air keras, disiram air kelapa, sama disiram air biasa. Nah, itu bisa tuh membanding. Dan siswa saya yakin senang. Karena apa? Karena dia bisa pakai HP untuk foto-foto. Tapi selanjutnya dikenalkan, kita bisa mengukur, melakukan sesuatu. Salah satunya mengukur luas daun, kemudian menceritakannya dalam bahasa biologi. Oh, ternyata yang diberi air kelapa, itu daunnya kok rata-ratanya lebih lebar dibanding yang diberikan air biasa. Berarti ada sesuatu nih di air kelapa. Nah, misal kayak gitu. Yang dikasih air keras, wassalam, dia ngelinting. Nah, itu susah lagi tuh kalau misal mau ngukur luas daunnya. Itu bisa semuanya dilakukan dengan analisis image dengan image J. Tekniknya kita sebut sebagai bioimaging. Ya, jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu asal modal Bapak Ibu punya internet, punya Infocus, punya laptop dan lain sebagainya, banyak yang bisa kita explore. Bisa kita sajikan ke masyarakat siswa yang konon katanya adalah digital native ya. Yang paling membatasi semuanya adalah kreativitas Bapak Ibu. Semuanya sudah tersedia. Tinggal kita mau meramu seperti apa yang nanti bisa disajikan ke peserta didik. Seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana nanti memulainya? Yang pertama, Bapak Ibu silakan eksplorasi tool atau website, bisa cek slide 6 atau 12 di presentasi ini, dan silakan Bapak Ibu bisa mulai dari yang sederhana, setelah dicek dan sebagainya, yang cocok yang mana, kemudian silakan Bapak Ibu bisa arahkan siswanya untuk bekerja kelompok atau tugas berbasis proyek, karena dua aktivitas ini, konon katanya, itu bisa mengasah fitur, bisa mengasah skill kolaborasi mereka, bisa mengasah teamwork mereka. Yang ini merupakan salah satu bagian dari skill set abad 21. Kalau siswa Bapak Ibu bisa bekerja sama, insya Allah nanti ketika lulus, itu dia sudah terbiasa bekerja sama dengan orang, nanti dalam hidup bermasyarakat dia nggak ada yang neko-neko, atau mungkin pada saat dia mau kuliah atau kemudian kerja, dia sudah terbiasa berkolaborasi, maka nggak ada yang susah.
ketika kita mau mengerjakan sesuatu bersama-sama. Jadi tugas berbasis proyek dan kerja kelompok itu nanti akan mengasah sikap-sikap tersebut. Dan kemudian tekankan bahwa ini merupakan gratisan, sehingga eh, ya walaupun kita dalam hal ini mungkin mengajarkan cari yang gratisan, enggak, bukan yang seperti itu. Kalau yang gratis ada, kenapa harus yang berbayar? Dan kenapa perlu ditekankan? Karena gini, itu nanti akan mengasah pemikiran siswa, oh bahwa ternyata banyak sumber daya yang tersedia di internet. Jangan seperti katak dalam tempurung. Explore lebih lanjut, internet itu gudangnya ilmu dan lain sebagainya. Ada yang gratis juga yang bisa dipelajari bareng-bareng. Seperti itu Bapak Ibu. Dan bagaimana? Apakah Bapak Ibu siap memulai petualangan digital? Jadi secara untuk penutup, jadi biologi in silico itu secara umum nanti akan membuat konsep abstrak menjadi konkret yang bisa dirasakan oleh siswa. Kemudian banyak tool yang gratis dan mudah diakses online. Dan ini adalah cara membuat siswa, membuat kelas nanti lebih interaktif dan juga relevan untuk masa depan siswa. Terima kasih Bapak Ibu. Saya cukupkan presentasinya. Mari kita berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak terhadap pemaparan materinya yang sangat menarik dan bermanfaat pada siang hari ini. Hadirin sekalian, kini tibalah kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan melalui fitur chat dengan format nama, spasi asal sekolah atau afiliasi, spasi pertanyaan. Sistematika diskusi kali ini adalah saya akan membacakan satu pertanyaan dari Bapak Ibu peserta, kemudian narasumber akan memberikan jawabannya. Setelah itu, kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya dan begitu seterusnya. Waktu yang tersedia di sesi diskusi ini adalah 20 menit. Mari kita memanfaatkan kesempatan berharga ini sebaik-baiknya untuk memperdalam pemahaman dari materi yang telah disampaikan tadi, karena materinya sangat luar biasa, Bapak. Jadi mungkin ada pertanyaan yang menjadi pikiran Bapak Ibu, mau segera dichatkan di room chat. Pertanyaan pertama Bapak, ini dari Ibu Siti Fatimah dari SMA Gurujukan Bondowoso. Pertanyaannya adalah begini, bagaimana efektivitas pembelajaran menggunakan model in silico berbeda antara siswa dengan latar belakang literasinya? Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Apakah teknologi ini inklusif, Bapak? Oke, baik Bapak Ibu. Apakah teknologi inklusif? Tentu Bapak Ibu yang nanti bisa mengarahkan inklusivitinya. Jadi yang paling penting adalah sebelum Bapak Ibu menggunakan metode ini, sebelum Bapak Ibu mengenalkan metode ini, Bapak Ibu sudah mempelajari dulu kira-kira nanti modelnya akan seperti apa, dan alangkah lebih baiknya ketika nanti Bapak Ibu sebelum menggunakannya, itu benar-benar diceritakan dulu ke siswanya. Nanti kita akan gini, 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 pakai alatnya ini. Pengetahuan dasarnya adalah dari materi ini. Kalau menurut saya, kalau misal pendahuluannya sudah dilakukan dengan model seperti itu, maka strategi pembelajaran ini bisa menjadi lebih efektif. Itu menurut saya. Tapi tidak menutup kemungkinan berbagai macam variasi, mungkin kita menjelaskannya seperti apa, siswa juga menangkapnya seperti apa, itu hal yang wajar ya, hal yang wajar. Kita nggak akan bisa mencerdaskan semua siswa 100%. Mungkin seperti itu. Bahkan ketika saya menceritakan model yang seperti ini, bisa jadi yang nyampe ke Bapak Ibu mungkin paling banyak 70%-nya. Nah, Iya, itu memang ya variasi pendidikan seperti itu. Nggak ada transfer knowledge yang nanti benar-benar efisien 100%. Itu iya pendapat benar, Pak. saya. Oh iya, benar Bapak. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Kusna dari MA Riyad, Rembang, Jawa Tengah, Bapak. Pertanyaannya adalah, apakah uji vivo dan uji in vitro ini harus didahului dengan uji in silico dulu?
Jadi uji uji vivo dan uji in vitro harus didahului oleh uji in silico ini. Mohon pencerahannya, Bapak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ini menarik ya. Ini menarik. Apakah vivo sama vitro itu harus didahului dengan uji in silico? Jawabannya relatif. Yang pertama, saya akan ceritakan untuk kegiatan eksperimen biologi. Ya. Misal dalam pembuatan obat. Pembuatan Oh, obat nih. Kalau zaman dulu, kalau zaman dulu orang akan bekerja dulu di lab, wet lab. Misal nih Bapak Ibu, eh, yang paling sederhana mungkin sakit perut itu disebabkan oleh bakteri. Oke, kemudian Bapak Ibu punya tanaman yang konon katanya bisa menyembuhkan sakit perut dan Bapak Ibu bisa mengekstrak komponen X yang diduga berperan dalam penyembuhan sakit perut. Nanti Bapak Ibu ujikan dulu di lab komponen X itu dengan bakteri E. coli misalnya yang patogen. Kalau dia mati, kalau dia mati, berarti kan bagus tuh si X. Itu kita iya, sebut sebagai in vitro. in vitro. Nah, selanjutnya, apakah si komponen X itu bisa berbahaya kalau misal dikonsumsi oleh manusia? Kita Hmm. ujikan, kita teskan ke hewan coba. Misalnya kalau nanti targetnya adalah manusia, berarti kita cobakan ke mencit. Bukan Hmm. tikus ya, kalau tikus nanti Iya, beda. Kalau mencit yang iya. putih-putih kayak gitu. Hmm. Bapak Ibu ujikan ke mencit, itulah kita sebut sebagai in vivo. Kita tes langsung ke organisme model. Oke, selanjutnya. Oh, bener nih, tikusnya nggak jadi sakit perut. Yang tadinya mencret jadinya EE-nya jadi solid. Kayak gitu. Tuh uji in vivo-nya berhasil. Terus selanjutnya, pendekatan klasikal untuk pembuatan obat adalah dari molekul X itu kemudian diuji coba ke manusia bertahap. Nanti ada tahapannya. Nah, itu standarnya kayak gitu tuh. Ada in vitro di lab dulu, terus Hmm. in vivo, terus uji ke manusia. Nah, sekarang dengan pendekatan in silico itu biasanya tandem. Jadi bukan berurut, tapi tandem. Hmm. Kira-kira komponen X setelah misal dianalisis strukturnya seperti apa, apakah benar nanti bisa nempel ke kulitnya E. coli kayak tadi model lock and Iya, key oke. sehingga nanti bisa kayak menghajar tuh si E. coli-nya. Itu kan semuanya modeling, itu pakai in silico. Jadi kalau menurut saya itu bisa berbarengan dan itu merupakan tidak wajib. Ini dalam rangka saya ngomongin eksperimen untuk membuat misalnya obat baru ya. Baru. Oh ya, Oke, jadi seperti itu. Kalau untuk apa namanya pembelajaran, saya rasa in silico nanti bisa disamakan dengan kita menggunakan komputer untuk belajar kayak gitu. benar. Mungkin kayak gitu ya. Iya, benar Bapak. Pertanyaan selanjutnya Bapak, ini dari Ibu Kamelia dari Mandua Pasuruan, bertanya, jika sekuens DNA dari makhluk hidup yang kita cari tidak ada datanya di NCBI, apakah ada web rujukan lainnya Bapak untuk mendapatkan data sekuens DNA tersebut jika tidak ada di NCBI-nya? Biasanya sih kalau nggak ada di NCBI di tempat lain nggak ada. Oh, Karena itu adalah gudangnya gudang, Bapak oh, Ibu. tuh. Jadi kalau misal nggak ada, berarti tempat lain nggak ada. Mungkin sekuen DNA makhluk hidup tersebut belum ada yang melakukan penelitiannya sehingga belum ditaruh di gene banknya si NCBI. Mungkin seperti itu. Tapi kalau misal ditanya apakah ada gene bank yang lain, ada banyak. Ada banyak. Misal kalau untuk tumbuhan nanti bisa ngecek tair. Jadi terkait tentang Arabidopsis atau apa dan lain sebagainya itu juga macam-macam. Jadi untuk NCBI itu kayak gudangnya, nanti ada beberapa database yang kayak anakannya dibangun oleh orang lain, dibangun oleh organisasi tertentu dengan fitur-fitur tambahannya. Biasanya kayak gitu. Jadi mungkin seperti itu. Kemungkinan besar kalau misalnya nggak ada di NCBI di tempat lain nggak ada. Dan tidak ada. Iya, iya. Begitu Bapak. Eh, Pertanyaan selanjutnya Bapak dari Ibu Iva Masfufah dari Mandua Bekasi. Pertanyaannya adalah, apakah virtual lab ini akan menggeser laboratorium IPA offline-nya
Terus bagaimana sikap siswa dalam praktikum dengan virtual lab ini, Bapak? Jadi, apakah menggeser laboratorium dan bagaimana sikap praktikum saat virtual lab ini untuk siswa kami, Bapak? Kalau menurut saya bukan menggeser tapi komplement. Oh, Komplement ya. ya. Kita masih perlu wet lab dalam hal ini laboratorium offline ya yang bisa ditandemkan dengan komputer. Itu akan lebih bagus. Dan nanti, kenapa saya bilang komplement? Kalau misal kita punya keterbatasan, misal nggak ada mikroskop, kita cari tuh virtual lab yang terkait dengan penggunaan mikroskop. Nah, minimal ketika sudah mempelajari hal tersebut, nanti siswa nggak buta-buta amat terhadap mikroskop. Oh, ada bagian ini. Jadi, saya lebih suka nanti komplement saja ya. Kayaknya susah nanti kalau misal dia menghilangkan offline segala macam. Nah, ini kayaknya pertanyaannya terkait pedagogi SMA ya. Si, si, Iya. Siswa. Pak Faid, mohon saya Ya. dijelaskan apa itu sikap. Mungkin kalau di lab offline Bapak kan ada sikap siswa saat melakukan uji coba di laboratorium lah. Bagaimana jika sikap siswa menggunakan HP ini? Cenderung kadang mungkin anak-anak bisa game lain atau bisa bisa tidak mengerjakan labnya begitu itu Bapak. Maksudnya sikap Nah, siswa itu seperti apa nih, dalam virtual lab ini? virtual lab ya. Kemarin Ya, saya uji coba eh, dengan praktik yang sama, mencari ya. suatu database, tapi saya langsung tekankan ke mahasiswanya, satu, kalian hanya boleh menggunakan laptop, silakan HP dimasukkan. Hmm. Nah, terus saya bagi tuh menjadi beberapa kelompok, maksimal harus dua laptop saja, karena kalau berlebih nanti yang satu nganggur buka-buka yang lain kayak gitu kan. Lah, iya benar Nah, Pak. jadi mungkin menurut saya silakan Bapak Ibu desainkan dulu, nanti kira-kira eh, perilaku siswanya nanti akan diarahkan seperti apa sehingga tetap fokus mengerjakan virtual lab ini, bekerja dengan virtual lab ini, dan itu yang nanti akan menentukan apakah siswanya main-main atau mempelajari dengan benar. Mungkin mungkin seperti itu ya. Jadi disetting dulu di awal, termasuk rules-nya, batasan-batasannya, kapan menggunakan gadget, kapan tidak menggunakan, dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu bisa setting di awal. Mungkin seperti itu. Iya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, ini ada dari Bapak Ridwan Sakif Khairi, asal dari MAN 15 Jakarta. Pertanyaannya Bapak, saya sudah mencoba uji in silico daun pucuk merah dengan senyawa triterpenoid dan flavonoid dengan protein targetnya adalah lipase dengan tujuan mengurangi pemecahan sebum wajah. Saya sudah mendapatkan struktur tiga dimensinya dan dua dimensinya, tetapi saya masih tidak mendapatkan nilai binding affinity-nya, Bapak. Jadi saya menggunakan softwarenya adalah PRX, Discovery Studio Visualizer and PMOL, Bapak. Bagaimana ini, Bapak? Oke, mohon maaf Pak Ridwan, saya tidak kompeten untuk menjawab hal tersebut ya. Saya tidak Oh, pernah mencobanya. Cuma, mhm. kalau misal dari pendekatan nilai binding affinity, saya duga bisa jadi nih, jangan dipaksain kalau nilai binding affinity-nya nggak ada, bisa jadi memang Oh nggak gitu. nempel. Oh, Ah, itu bisa jadi memang nggak nggak kelop lock nempel and ya. key-nya. Saya nggak tahu tuh nanti Hmm. nanti akan seperti apa. Jadi eh, modelnya kayak gitu biasanya. Jadi kalau untuk simulasi apa namanya, saya nggak tahu juga nih inputnya seperti apa dan target outputnya seperti apa karena ada rules yang berlaku di bioinformatik, garbage in, garbage out. Sepanjang data kita benar, sepanjang data kita benar diperoleh dengan cara eksperimen yang benar, ditandemkan dengan metode bioinformatika yang bagus, nanti insya Allah hasilnya pun bisa bagus. Kita udah yakin semuanya, tapi kok nggak sesuai harapan? Yaitu data yang bagus. Kenapa? Bukan berarti data yang bagus adalah sesuai harapan kita, enggak. Tapi dengan Bapak Ibu menemukan sesuatu yang beda, itu sesuatu yang baru. Bisa jadi memang ini nggak kompatibel, sederhananya seperti itu. Nggak bisa connect atau apa segala macam. Mungkin itu penjelasan sederhananya. Mungkin seperti itu. Ini hebat, Pak Ridwan.
Ya, benar Bapak. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ini dari sebentar Bapak, dari Ibu dari Mahmudi, izin bertanya Bapak. Nah, ketika kita melakukan in silico, apakah otomatis bisa langsung digunakan hasilnya atau perlu uji lab, Pak? Ada istilah yang namanya konfirmasi. Ada istilah yang namanya konfirmasi, artinya misal contoh dalam tadi tahap pembuatan obat, setelah in vivo ada in vitro, kemudian tandem dengan in silico, kita biasanya akan melakukan klarifikasi, diujikan lagi. Oh, hasil in siliconya bagus nih. Tandem tadi binding affinity-nya bagus. Cek ulang dengan informasi yang sudah diupdate dari tahapan-tahapan sebelumnya. Jadi bukan nanti otomatis bisa dipakai, tapi menurut saya harus ada tahap konfirmasi dulu. Ya wet lab lagi, seperti itu. Enggak begitu Bapak. Ya, pertanyaan selanjutnya Bapak, ini dari Ibu Ani dari Bondowoso lagi Bapak. Pertanyaannya begini, apakah penggunaan simulasi in silico ini dalam pembelajaran bisa menurunkan kemampuan berpikir kritis jika siswa hanya melihat hasilnya, Bapak, tanpa memahami dasar teoritisnya? Jadi berpikir kritisnya masih mampu enggak atau menurunkan daya pikir kritis siswa kami, Bapak, kalau menggunakan in silico ini? Oke, baik. Pertanyaannya menarik. Yang pertama, Hmm. siswa harus tahu teorinya dulu. Dalam hal ini tadi saya ceritakan di awal, siswa harus tahu konsep abstraknya dulu. Nah, menerjemahkannya dari konsep yang abstrak ke bentuk yang konkret, itu adalah tugasnya misalnya praktikum virtual. Apakah menurunkan apa namanya kemampuan berpikir kritis? Justru enggak. Menurut saya itu justru akan lebih meningkatkan awareness siswa karena dia bisa membandingkan antara teori-teori yang sudah diperoleh dengan pengalaman imersif melihat strukturnya secara langsung yang harapannya ketika dia bisa merasakan itu, teori yang tadi sudah dibangun menjadi kayak diperkaya. Oke, kemudian eh, turun atau enggaknya kemampuan kritis siswa itu bisa misal ditandemkan dengan metode pembelajaran yang nggak cuma megang laptop saja, misal satu orang satu, tapi silakan dibuat kerja kelompok. Oh iya, Karena mereka pasti akan ribut tuh antar sesamanya. Oh, mau klik ini, mau klik itu, pelan-pelan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengarahkan tuh. Oh, nanti gini, 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 gini. Nanti keduanya akan kayak berkonsolidasi. Oh iya, jadi akhirnya gini. Kolaborasi lagi. Jadi menurut saya justru dengan tandem antara in silico dengan eh, dalam tanda kutip pembelajaran offline itu bisa mengasah ya. Bukan saya nggak bisa menjamin meningkatkan daya kritis atau menurunkan, tapi mungkin lebih tepat untuk lebih mengasah ya. mengasah. Karena di sini ada istilah kalau di pedagogi itu experiential learning. Hmm. Pembelajaran berbasis pengalaman. Oh, megang Pengalaman. langsung tuh proteinnya kayak Iya, gini tuh. Misal kalau di buku cuma gambar ulir-ulir kayak gitu, sekarang kita bisa muter-muterin. Nah, itu experiential learning banget. iya. Dan itu menurut saya bisa meningkatkan proses untuk mencapai pemahaman kritis seperti itu. Hmm. Benar sekali Bapak. Ini pertanyaan selanjutnya Bapak nyambung dari pertanyaan yang tadi sepertinya. Ini setelah penggunaan in silico ini dalam pembelajaran berpotensi menciptakan ketergantungan enggak Kak, Pak? Karena ini kan berbasis komputer. Apakah ini akan menciptakan ketergantungan terhadap simulasi komputer dan melemahkan kemampuan observasi dan eksplorasi di dunia nyata? Jadi mungkin itu pertanyaan lanjutan dari yang tadi, Bapak. Oke, ini seru Bagaimana? ya. Jadi, apakah nanti akan kecanduan dan lain sebagainya? Pokoknya Hmm? kalau berlebihan pasti akan kecanduan. Oh, Tinggal nanti bagaimana Bapak Ibu melimitnya. Dan saya yakin, hmm. misal dari anggap saja misal dari 10 pertemuan, nggak semuanya 100% itu menggunakan komputer.
Kalau desainnya seperti itu, berarti Bapak Ibu sedang mengajarkan misalnya bioinformatika, itu Ya, wajar. Tapi kalau mengajarkan biologi, berarti harus ada sisi eksplorasinya. Tadi saya sempat singgung BioBlitz. ya, Keluar tuh siswa tuh, lihat sekitar ada apa. Jadi nggak sebaiknya mungkin jangan ya 10 pertemuan itu menggunakan komputer dan itu berlebihan itu kayaknya nanti mungkin bisa menimbulkan kecanduan. Mungkin ya, mungkin bisa menimbulkan kecanduan. oh, Tapi saya berpikir juga kalau misal nih di ya, Pak. divirtualkan semuanya segala macamnya Hmm? tanpa adanya pendampingan secara offline, itu nanti justru orang siswa itu tidak bisa menyatukan tadi konsep abstrak dengan konsep konkretnya. Itu agak susah. Jadi mending menurut saya ditandemkan saja. Asal ditandem, Bapak Ibu bisa mengarahkan dengan baik, ditandem dengan kegiatan lain, misal aktivitas di luar kelas atau mungkin megang langsung di wet lab dan lain sebagainya, itu saya yakin bisa mengurangi mungkin potensi kecanduan tersebut. Betul, Seperti itu. benar. Iya. Benar sekali Bapak. Ini pertanyaan selanjutnya Bapak dari Ibu Husna dari MA Riyad Rembang. Apakah ada satu web khusus yang bisa memfasilitasi bioinformatika mulai penyiapan struktur, identifikasi protein target, pemodelan, molecular docking, sampai analisis kemiripan obat, farmakokimia, dan fisikokimia Bapak? Ini kayaknya kita perlu bareng-bareng mencari deh. Apakah ada satu web Oh, khusus yang memfasilitasi itu? hmm, Cuma kalau boleh saya sarankan, hmm, kalau bahasan umumnya mungkin ada kayak tahapan hmm, uji farmakokimia atau fisikokimia dan lain sebagainya. Tapi kalau misal ini kayak semacam dari A sampai Z, sejauh yang pernah saya googling itu kayaknya belum ada. Mungkin terpisah-pisah ya, mungkin terpisah-pisah. Cuma saya boleh sarankan nanti Bapak Ibu bisa cek course online ya, yang nanti mungkin terkait molecular docking, karena ini highlightnya kayaknya molecular docking ya, analisis struktur protein atau mungkin bioinformatika umum. Jadi nanti Bapak Ibu bisa belajar dari situ ya. Dan memang harus pelan-pelan. Memang harus pelan-pelan. Kalau misal kita nggak apa namanya belum belum kayak dapat ilham, oh penelitian biologi itu alurnya gini gini gini, terus nanti tahapan bioinformatik itu gini gini gini. Jangan sampai nanti dari wet lab ke dry lab-nya kita ada semacam gap sehingga nanti tidak bisa menghubungkan konsep. Dan mungkin untuk mengetahui itu bisa diperoleh pengetahuannya itu dari course-course yang mungkin tersedia online. Dan Bapak Ibu juga bisa cek buku-buku terkait ya. Kalau misal sempat cek di Google Books, itu kan biasanya ada tuh previewnya. Nah, bisa tuh. iya, Cuma kadang itu terlalu teoritis. Nah, biasanya kalau yang di course-course itu, ya, itu bisa langsung disajikan kayak semacam protokolnya. Ada step by step-nya segala macam, dan pasti disajikan juga teori-teori di belakang protokol-protokol tersebut. Itu saran saya saja ya. Karena saya belum menemukannya, mohon maaf ya, yang oh iya. semuanya brek gitu ya. Jadi sapu jagat ya, sapu jagat. Hmm. Oh iya. Sudah, waktu demikianlah Bapak sesi diskusi kita pada siang hari ini. Bapak, terima kasih sharing diskusinya sangat luar biasa. Bapak, banyak hal sebenarnya ingin kami tanyakan lebih lanjut, tapi mengenai waktu sudah hampir sudah habis selama 20 menit kita telah bersama Bapak. Apabila Bapak Ibu peserta masih memiliki pertanyaan lebih lanjut terkait materi yang telah disampaikan, dapat menghubungi narasumber kami melalui alamat email beliau yang tersedia pada halaman resmi IPB. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam sesi diskusi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita mendengar bersama pemaparan materi dari narasumber kita,
Bapak Dr. Mafrikul Muktakin, serta pertanyaan yang luar biasa dari para peserta kita pada siang hari ini, Bapak. Ada beberapa hal penting yang dapat kita ambil bersama pada siang hari ini. Yang pertama adalah bahwa mengajar dengan simulasi dan data untuk guru dapat menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan sesuai dengan karakter generasi digital saat ini. Yang kedua, bahwa metode ini dapat membantu siswa memahami konsep abstrak dalam pembelajaran biologi. Hal yang ketiga, didapat bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran biologi akan memperluas wawasan siswa kita sekaligus menumbuhkan semangat inovasi dan riset di bidang sains. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bersama Bapak Ibu bahwa mengajar dengan simulasi dan data ini adalah jembatan penting menuju pembelajaran biologi yang lebih modern, efektif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah pembacaan doa kepada Bapak Dr. Andes Haji Amir Khodir MSI, kami persilahkan. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربك ارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفارقنا من بعد تفارق معصوما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, sampailah kita pada penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam kegiatan ini, terutama kepada narasumber kita, Bapak Dr. Mafrikul Mutakin. Terima kasih banyak Bapak, ilmunya luar biasa hari ini, siang hari Sama Pak ini. Faid, Bapak Ibu. Yang sudah meluangkan waktunya juga berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Semoga apa yang kita peroleh pada siang hari ini, Bapak Ibu, membawa manfaat serta menambahkan wawasan dan pengetahuan kita bersama. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa Bapak Ibu juga dapat mengikuti webinar-webinar selanjutnya yang pastinya menghadirkan materi yang tidak kalah menarik Bapak Ibu dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya pastinya. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu, silakan bisa mengunjungi halaman resmi kami di Departemen Biologi Instagram dan Facebook @bioipb atau di website kami di www.biologi.ipb.ac.id atau bisa juga di Fusi Bioma di Instagram @fusibioma. Sebagai penutup, Bapak Ibu, izinkan saya tadi di awal dibuka dengan pantun. Izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun untuk penutup. Jalan-jalan ke kota Malakah, jangan lupa membeli ketan. Terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga berjumpa di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu.